Shingawa Film menjelaskan dengan sebuah teks bahwa pada tahun 2300 sebelum Masehi terdapat sebuah penyakit langka bernama hidrofobia, di mana jika makhluk yang terinfeksi akan bereaksi liar ketika melihat air. Dan apabila tidak ditangani dalam waktu 48 jam, maka kondisi tersebut akan berkembang menjadi penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan di zaman sekarang, penyakit ini lebih dikenal dengan sebutan rabies. Cerita kemudian dimulai dengan memperlihatkan seorang dokter hewan yang tengah berjalan menuju sebuah kandang, di mana ia bersiap memberikan perawatan kepada seekor hewan simpanse yang dilaporkan menunjukkan gejala sakit. Lalu ketika ia tiba di depan kandang dan hendak menyuntikkan obat, namun tidak nampak sosok hewan di sana. Mengira makhluk itu hanya bersembunyi karena ketakutan, sang dokter mendekati tempat persembunyiannya dengan hati-hati. Dan tiba-tiba hewan itu melompat dari kegelapan dan melancarkan serangan ganas yang mengakibatkan sang dokter tewas secara mengenaskan. Kita flashback ke 36 jam sebelumnya, dan kita diperlihatkan seorang gadis cantik bernama Lucy yang tengah berada di dalam pesawat sambil melakukan panggilan video dengan adik perempuannya yang bernama Erin. Lucy mengatakan bahwa ia hari ini akan pulang bersama teman-temannya, yaitu Cat dan Hana. Just ready for Sunday. This is so exciting. Sorry, lucky you. Singkatnya, setelah mendarat, ketiganya pun dijemput oleh seorang pria muda bernama Nick yang akan mengantar mereka ke tempat tinggal Lucy. Did you say your dad's gonna be out of town? It's in your place. Setibanya di rumah, Lucy langsung menemui ayahnya yang bernama Adam, di mana Adam ini sedang membahas urusan pekerjaan melalui laptopnya. Dan dari sini diketahui bahwa Adam tidak dapat berbicara dan menggunakan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi. Tak lama kemudian, Cat dan Hana ikut bergabung memperkenalkan diri sebagai teman Lucy yang datang berkunjung. This weekend. We're keeping... Nick juga menyapa Adam dan sebuah percakapan singkat terjadi. Adam menanyakan hubungan asmara Nick yang kemudian mengaku bahwa ia baru saja putus. Dengan nada bercanda, Adam memberikan isyarat kepada Lucy bahwa ini bisa menjadi kesempatan baginya. Karena Nick tidak memahami bahasa isyarat, Lucy segera mengalihkan pembicaraan ayahnya agar situasi tidak canggung. It's okay. Saat Lucy hendak pergi, ayahnya mengatakan bahwa meskipun bahagia karena Lucy akhirnya pulang, kewajiban pekerjaan mengharuskannya pergi meski ia berjanji akan kembali dalam beberapa hari. Lucy pun menenangkannya dan mengatakan bahwa ia memahami keadaan tersebut. Lucy kemudian menemui adik perempuannya yaitu Erin, namun pertemuan itu berlangsung dingin. Erin ternyata masih menyimpan rasa kecewa karena Lucy meninggalkannya ketika ia masih kecil. Setelah Lucy meminta maaf, akhirnya keduanya pun mulai berdamai. Di saat itulah muncul Ben, yaitu simpanse, hewan peliharaan keluarga. Di sini Ben tampak senang bertemu Lucy kembali. Ben. Lucy. Dengan penuh semangat, Lucy pun mengajak Ben menemui teman-temannya yang awalnya terkejut dan terlihat gugup melihat hewan tersebut. Setelah Lucy memperkenalkan Ben dengan cara yang lebih tenang, rasa cemas teman-temannya perlahan menghilang dan mereka mulai merasa nyaman dengan kehadiran simpanse itu. He's kind of cute. New friend. Malam harinya, Hana terlihat berjalan-jalan di dalam rumah. Ketika Nick menghampirinya, Hana yang penasaran pun menanyakan tentang ibu Lucy dan Nick menjelaskan bahwa ibunya Lucy telah lama meninggal dunia. Nick juga mengungkapkan bahwa ibu Lucy adalah seorang peneliti yang mendalami perilaku hewan dan pernah mengambil keputusan yang terbilang tidak lazim dengan membawa Ben tinggal di rumahnya. Seiring percakapan berlangsung, terlihat adanya ketertarikan di antara Hana dan Nick. Setelah itu, Hana memutuskan untuk mengelilingi area rumah bawah tanah. Dan tanpa sengaja, ia menemukan sebuah kolam tersembunyi dan ia terpikat oleh suasana tempat itu. Lalu Hana pun duduk sejenak untuk menikmatinya. Namun ketenangan tersebut segera berubah menjadi rasa takut ketika ia menyadari Ben bersikap tidak wajar. Di mana Ben menatap kolam dengan intens sambil mengeluarkan suara menggerang kayak sedang ngising. Kemudian saat Hana mendekat, Ben tiba-tiba mencengkeram lengannya dan menariknya.
Beruntung, Adam datang tepat waktu dan menghentikan Ben. Setelah situasi terkendali, Adam menenangkan Hana dan menjelaskan bahwa Ben kerap bersikap aneh saat berada di dekat orang yang belum dikenalnya. Adam kemudian membawa Ben kembali ke kandangnya. Setibanya di kandang, ia melihat ada hewan yang mati di sana. Lalu Adam menanyakan kepada Ben apakah sebelumnya terjadi perkelahian dengan hewan lain di sekitar kandang. Tetapi Ben seolah menyangkalnya. Ketika Adam memeriksa tubuh Ben lebih teliti, ia menemukan luka pada tangan Ben. Meski begitu, Adam hanya mengunci kandang tersebut dan pergi tanpa berkata apapun. Keesokan harinya, Adam menunjukkan bangkai hewan kepada Lucy dan Erin. Ia menjelaskan bahwa itu adalah seekor luwak yang entah bagaimana masuk ke dalam kandang Ben dan akhirnya diserang hingga mati. Lalu sebelum Adam pergi, ia mengatakan akan memanggil dokter hewan untuk memeriksa Ben. Kemudian setelah menghabiskan waktu berenang bersama, para gadis pun berkumpul untuk bersantai dan mendongeng. Dalam suasana santai itu, Lucy tak bisa menyembunyikan rasa cemburunya ketika melihat Hana dan Nick semakin akrab. Lucy kemudian menyarankan kepada Hana untuk menghubungi cowok-cowok yang Hana temui di pesawat dan mengajaknya untuk datang bergabung di sini. Hana pun setuju, namun ia malah meminta Lucy yang melakukannya. Akhirnya Lucy pun menelpon dan mengundang para pria tersebut untuk datang. Hey guys. Fuck our brains out. Tak lama terlihat Cat seperti mabuk. Lalu Lucy pun membawa Cat ke kamarnya. Sementara itu Hana dan Nick ternyata sedang bermesraan. Lucy yang kemudian melihatnya pun hanya diam membisu. Cerita kemudian kembali mengingatkan pada kejadian saat dokter hewan datang untuk memeriksa Ben ke tempat yang sebelumnya menjadi lokasi serangan brutal. Setelah itu di dalam rumah, saat Cat pergi mengambil minum, dia melihat sebuah boneka beruang yang tergeletak di lantai. Cat mengira Hana yang menjatuhkannya. Namun saat Cat mendekat, tiba-tiba Ben muncul sambil mengeluarkan teriakan keras yang dipenuhi amarah. What are you doing in here? Hey, Melihat itu, Cat pun berlari ke ruangan lain dan memanggil Lucy. Lucy, you need to come down here now! Kemudian saat Lucy datang, ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Ben. Lucy lalu mencoba mencari Ben namun tidak menemukannya. Di mana Lucy hanya menemukan boneka beruang yang berlumuran getih. Tak lama Erin pun muncul, dan pada saat yang sama terdengar suara jeritan yang sangat keras. Kemudian mereka pun segera berlari ke arah suara tersebut. Menyadari bahwa Ben berada dalam kondisi yang tidak stabil dan semakin agresif, Nick mengusulkan agar Ben diikat demi mencegah hal-hal yang buruk terjadi. Di saat Lucy berusaha mencari tali, Ben tiba-tiba menyerangnya. Namun Lucy berhasil menenangkannya dan memeluknya. Ia kemudian mengambil tali dan mengikat Ben. Melihat situasi semakin kacau, Erin menyuruh Lucy agar segera menghubungi ayahnya atau seorang dokter hewan untuk meminta bantuan. Cat pun mencoba menelpon dokter hewan. Tetapi yang ia dengar justru suara dering ponsel dari jarak dekat. Tak lama kemudian Ben berhasil memutuskan ikatan tali dan langsung menyerang Erin. Lalu menggigit kaki Erin secara brutal. Beruntung mereka semua berhasil menarik Erin menjauh. Di sini Ben semakin tak terkendali dan menjadi sangat puas. Menyadari situasi semakin berbahaya, Nick pun memerintahkan semuanya untuk masuk ke kolam renang. Karena Ben tidak bisa berenang dan takut air. Waktu pun terus berjalan, di mana luka Erin terus mengeluarkan banyak getih dan ia harus segera dibawa ke rumah sakit sebelum infeksinya menyebar. Sementara itu, Ben terus berjaga memperhatikan setiap gerakan mereka agar tak ada yang kabur. Kemudian Nick memiliki ide yaitu mencoba mendorong Ben agar jatuh dari tebing. Saat Nick mengira telah berhasil menjatuhkan Ben, namun ternyata Ben kembali muncul dan justru melempar Nick dari tebing yang membuat Nick tewas seketika. Ben lalu kembali ke area kolam dan mengeluarkan suara tawa yang terdengar sangat mengerikan.
Setelah beberapa saat terlihat Ben hanya terdiam. Lalu Lucy memberanikan diri mengambil sebuah pelampung. Hey, we need to get the float. Grab it. Look. Dan saat itu juga, ia melihat sebuah handphone. Lucy pun mendekati untuk mengambil ponselnya yang tergeletak tidak jauh dari Ben. Tepat saat ia meraihnya, ponsel tersebut berdering dan membuat Ben langsung mengamuk. Beruntung, Hana berhasil mengalihkan perhatian Ben dan memberikan Lucy kesempatan untuk membawa ponsel itu untuk kembali ke kolam. Setelah Hana kembali ke dalam air dengan selamat, mereka mencoba menghubungi bantuan. Namun orang yang menjawab panggilan tersebut ternyata adalah pria yang Hana temui di pesawat. Karena sedang sibuk berpesta, pria itu tidak menganggap serius apa yang mereka sampaikan. Di tengah usaha mereka meminta tolong, Ben kembali menerjang Hana dan menarik rambutnya. Sayangnya dalam kekacauan itu, ponselnya terjatuh ke dalam kolam. Di tempat lain, Adam sedang menghadiri sebuah acara cilukba. Lalu ia mendapat pesan dari laboratorium hewan bahwa luwak yang sebelumnya dibunuh Ben dinyatakan positif rabies. Namun Adam menolak mempercayai hal tersebut dan bersikeras bahwa penyakit itu tidak ada di Hawaii. Setelah itu Adam mencoba menghubungi Lucy, namun tidak mendapat jawaban. Di lain sisi, Lucy dan Cat menyelinap masuk ke dalam sebuah bangunan dengan harapan menemukan telepon untuk meminta pertolongan. Let's go. Mereka akhirnya menemukannya, tetapi saat Lucy hendak mengambilnya, ia tanpa sengaja menginjak sebuah remote yang langsung menarik perhatian Ben. Dalam kepanikan, mereka pun berlari menuju kompartemen rahasia di dinding. Ben yang mendengar ada suara, ia pun langsung mengobrak-ngabrik ruangan untuk menemukan mereka. Ketika Ben tak terlihat, Lucy pun keluar. Namun Ben tiba-tiba menyerangnya dari atas dan menghantamnya. Lucy. Lalu Cat memukul Ben dan segera menarik Lucy menjauh keluar ruangan. Mereka pun sempat mengurung Ben di balik pintu kaca. Namun Ben yang semakin menggila, Ben pun menerobos kaca tersebut dan melanjutkan pengejaran. Ia menangkap Cat dari belakang dan menjatuhkannya ke lantai. Lalu dengan brutal, Ben memukuli Cat menggunakan batu hingga metong. Ben kemudian mengalihkan sasarannya ke Lucy dan berhasil menangkapnya. Beruntung Hana segera meraih tali dan berusaha menarik Ben ke arah kolam. Namun Ben yang sangat kuat, ia pun akhirnya berhasil lolos dari jeratan. Di saat yang sama, Adam yang semakin gelisah, ia pun memutuskan meninggalkan pekerjaannya dan segera pulang ke rumah. Tak lama setelah itu, dua cowok yang sebelumnya berkenalan di pesawat akhirnya tiba di rumah Lucy, di mana mereka sama sekali tidak menyadari ancaman mengerikan yang sedang terjadi. Saat mereka mulai masuk ke ruangan, Ben ternyata bersembunyi di kegelapan, mengamati setiap langkah mereka dengan penuh perhitungan. Rosemary. Ketika para pemuda itu berpisah, Ben langsung menyerang secara brutal, memasukkan tangannya ke dalam mulut korban dan mencabiknya dengan sadis. Animals and have to put you down. Sementara itu, pria satunya melihat para gadis di bawah. Tanpa ia sadari, nyawanya sedang dalam bahaya. Dan benar saja, Ben melemparkan gigi milik temannya di hadapan pria itu. You need to call 911. Tak lama, Ben pun menyerang pria itu dan menghabisinya. I'm distracted.
Dalam kekacauan tersebut, Hana melihat kesempatan untuk kabur. Ia lalu mengambil ponsel dan kunci lalu berlari menuju kendaraan terdekat. Namun harapannya runtuh saat ia menyadari bahwa mobil itu bukan miliknya dan Ben sudah semakin mendekat. Dalam keadaan panik, Hana menelpon polisi tetapi tidak mampu menjelaskan lokasinya. Ben kemudian mempermainkannya dengan mengunci dan membuka pintu mobil berulang kali. Sebelum akhirnya membuka bagasi dan menghabisi Hana secara brutal. The others. The chimpanzee! Sementara itu di dalam rumah, Erin berada dalam kondisi kritis akibat kehilangan banyak getih dari serangan sebelumnya. Lucy pun berusaha sekuat tenaga mencari bantuan. Namun karena tergesa-gesa, ia menginjak pecahan kaca tajam dan menjerit kesakitan. Saat ia mencoba menangani lukanya, Ben muncul kembali. Untungnya Adam tiba tepat waktu dan berhasil mengalihkan perhatian Ben. Adam kemudian mulai memeriksa kekacauan yang terjadi di dalam rumah tanpa menyadari bahwa Ben berada tepat di belakangnya. Lucy pun berusaha memperingatkannya, tetapi Adam tidak dapat mendengar apapun. Ben kemudian menyerang Lucy tanpa ampun. Tak lama, Erin muncul dan membantu Lucy. Di tengah kekacauan itu, Adam menemukan kamar yang sudah porak-poranda akibat ulah Ben. Ketika ia kembali ke ruang utama, Ben hampir membunuh Lucy dan menyerang rahangnya. Adam lalu segera meniup peluit dengan harapan dapat menghentikannya. Namun Ben justru berbalik menyerang Adam dan berhasil menjatuhkannya. Setelah pertarungan sengit, Adam mengambil botol anggur lalu memecahkannya dan menusuk Ben hingga tumbang. Lalu mereka pun saling berpelukan mengira semuanya telah berakhir. Namun Ben kembali bangkit untuk melakukan serangan terakhirnya. Kemudian Lucy mencoba melindungi yang lain dan hampir menjadi korban. Tetapi Adam berhasil menyelamatkannya. Ben akhirnya terjatuh dan benar-benar tewas. Tak lama kemudian polisi bersama ambulan datang. She'll be fine. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Oke guys, nantikan alur cerita film menarik lainnya bersama SB Movie. Bad.